Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat DJ. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Nah, pertama kita akan membahas tentang musawah. Apa sih itu musawah? Nah, musawah itu sendiri berarti persamaan. Persamaan di sini adalah persamaan derajat. Tiada ada yang membedakan kita sesama manusia, baik itu harta, derajat, jabatan, dan lain-lainnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah menilai seseorang tersebut dengan amal kebaikannya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. In akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, teman-teman semuanya, dengan kita menanamkan prinsip musawah di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita terhindar dari perbuatan superior. Nah, apa sih itu perbuatan superior? Perbuatan superior ialah perbuatan yang mana kita merasa sombong, kita merasa angkuh, merasa congkak. Kita merasa bahwasanya tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan orang lain. Nah, kita adalah orang yang paling sempurna di dunia. Kita beranggapan bahwasanya kita yang paling berkompetensi di dunia ini. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sangatlah membenci sifat superior ini, sifat sombong ini. Yang mana Allah katakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu mengulang setinggi gunung. Teman-teman semuanya. Nah, manfaat selanjutnya, jikalau kita menanamkan prinsip musawah di dalam kehidupan kita, ialah kita terhindar dari sifat inferior. Nah, apa sih itu sifat inferior? Nah, sifat inferior di sini adalah sifat rendah diri. Yang mana sifat di sini melahirkan dampak-dampak negatif pada diri seseorang. Misalnya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya keberanian, dan takut mengatakan sesuatu yang benar. Nah, menurut saya, pada zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan teknologi sekarang ini, banyak dari pemuda-pemuda, remaja-remaja yang memiliki sifat inferior ini. Mereka mempunyai sebuah kompetensi, namun mereka merasa rendah diri. Mereka insecure terhadap apa yang mereka punya, dan mereka tidak mau mengaspirasikan ataupun mengekspresikan apa yang mereka punya. Nah, munculnya sikap persamaan derajat ataupun musawah di sini ialah bagaimana manusia tersebut dilahirkan sama. Tidak ada yang membedakan manusia tersebut. Dan kita sebagai manusia hendaklah saling menghormati. Tidak membeda-bedakan mana yang mempunyai jabatan yang tinggi, harta yang banyak, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tasawuf. Nah, apa sih itu tasawuf? Artinya adalah sikap berada di tengah-tengah, sedang di antara dua sikap, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim terhadap yang kanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaih. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Nah, yang artinya dan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa
yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah ayat 143. Nah, sifat tasawuf di sini adalah merupakan sebuah prinsip hidup yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan di tengah-tengah kehidupan. Bersama, sikap tersebut merupakan karakteristik yang harus diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Sebagai umat Islam harus seimbang dan adil dalam urusan dunia dan akhirat, serta tidak berlebihan terhadap keduanya. Nah, teman-teman sekalian, terkait prinsip kehidupan, yaitu tasawuf tadi, yang mana menurut saya sifat tasawuf adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, hendaklah kita harus menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, istilah tersebut adalah istilah tawazun. Tawazun di sini adalah kita menyeimbangkan kehidupan kita. Kita mementingkan dunia dan mementingkan akhirat. Kita mementingkan akhirat tapi tidak meninggalkan dunia, dan kita mementingkan dunia namun tidak melupakan akhirat. Nah, begitu juga dengan sifat tasawuf di sini, kita berada di tengah-tengah di sini ialah bagaimana juga bermaksud tentang kita berada di tengah-tengah di dalam sebuah konflik, baik itu konflik yang bersifat secara universal ataupun konflik yang bersifat sudah spesifik. Nah, di dalam sebuah konflik tersebut kita harus berada di tengah-tengah. Nah, berada di tengah-tengah ini yang saya maksud ialah bagaimana seseorang tersebut dia berada di tengah-tengah dan menegakkan apa yang menjadi sebuah kebenaran, dan meninggalkan ataupun memberi sebuah pencerahan, penerangan terhadap sebuah kesalahan ataupun kebatilan. Nah, disitulah suatu implementasi dari sifat tasawuf di sini. Nah, hendaklah ke depannya kita juga berada di dalam sifat tasawuf di sini. Kita berada di tengah-tengah, kita menjalankan kehidupan yang mana kehidupan tersebut memang sesuai dengan tuntunan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, terakhir kita masuk kepada ukhuwah. Nah, pengertian ukhuwah menurut Abdullah Nasih Ulwan adalah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan perasaan yang mendalam terhadap kasih sayang, muhabbah, kecintaan, kemuliaan, dan rasa saling percaya sesama orang yang terikat dengan akidah, iman, dan takwa. Dasar dari ukhuwah ini adalah firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah yang dimaksud dengan ukhuwah ialah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas iman dan takwa. Tidak ada ukhuwah tanpa iman dan tidak ada iman tanpa takwa. Begitu juga tidak ada persahabatan tanpa takwa dan tidak ada takwa tanpa persahabatan. Ukhuwah persaudaraan yang dilandasi iman akan mempunyai dimensi dan yang amat luas karena dapat menembus batas kesukuan, golongan, kebangsaan, dan pertalian darah. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, tempat tinggalnya, jika mereka sesama muslim, maka mereka adalah saudara. Persaudaraan atas dasar iman yang sama ini akan melahirkan sikap positif seperti tolong-menolong, mengutamakan kepentingan orang lain, yang pemurah, pemaaf, dan setia kawan. Di samping itu juga, jikalau kita sudah mengatakan bahwa muslim satu dengan yang lainnya itu bersaudara, maka kamu perlu menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak persaudaraan dalam Islam. Perbuatan tersebut diantaranya: 1. Memperolok-olok orang lain. Nah, teman-teman semuanya, memperolok-olok orang lain itu sangatlah perbuatan yang keji. Mengapa keji? Dengan kita memperolok-olok orang lain, kita memperolok teman-teman kita, nah, itu bisa menimbulkan perpecahan, bahkan pertengkaran nantinya. Nah, itulah juga salah satu jalan pertama kita untuk memutus tali silaturahim.
Nah, jadi dengan kita selalu mempunyai prinsip ukhuwah di dalam diri kita, maka yang namanya pertama memperolok-olok orang lain tersebut bisa kita kurangi. Nah, selanjutnya mencaci dan menghina orang lain. Nah, hampir sama dengan memperolok-olok tadi. Nah, kita jauhilah perbuatan ini. Ketiga, memanggil orang lain dengan sebutan buruk yang tidak disukai. Nah, teman-teman semuanya, hendaklah kita memanggil teman-teman kita dan orang lain tersebut dengan sapaan yang baik ataupun dengan namanya yang baik, dengan himbauan yang bagus. Ya, 4. Berburuk sangka. Nah, berburuk sangka. Dan 5. Mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing. Nah, menggunjing di sini ialah perbuatan dosa. Yang mana ada hadis yang mengatakan al-ghibatu asyaddu minal zina. Nah, mengunjing di sini, riba di sini lebih berat, lebih dahsyat dosanya dibandingkan zina. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumum min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang diolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun wala tajassasu wala yataba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencuri ataupun mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.